Halo, selamat datang di channel YouTube saya Christ Love. Kiranya kasih Kristus menyertai kita semua. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia bangkit dari kematian. Beberapa kali dia menampakkan diri kepada murid-murid dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan hari ini, bagi siapapun pengunjung channel ini, saya mengucapkan damai sejahtera bagi kita semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hari ini saya akan membahas tentang video saya yang berjudul Hak Agama Simalakama bagi Sang Debaters dan pengikutnya. Banyak orang yang tidak terima dengan judul saya ini, terutama pengikut Sang Debaters. Salah satu pengikutnya bahkan menganugerahi Sang Debaters sebagai jaksa surga karena telah membuat argumentasi Yudas masuk dalam surga. Anugerah yang sangat luar biasa sekali ya untuk Sang Debaters. Hari ini saya akan membahas komentar dari Sang Debaters mengenai judul saya tersebut. Apa komentarnya? Saya akan bacakan komentarnya. Untuk mengharamkan makanan hanya lewat muntah. Tidak ada ayat lain kalau perut terbelah itu sudah berapa lama. Makanan dalam tubuh sudah menjadi vitamin dan kotoran. Malam Yudas makan dan minum. Keesokan hari bunuh diri. Sudah berapa lama? Gantung diri berapa lama? Kalau melihat dia jatuh tertelungkup, artinya lebih dari 4 hari. Sebab dia pasti jatuh dari tempat gantung diri. Dan ingat kisah 1 itu, setelah 40 hari Yesus dibunuh. Sang Debaters mengatakan, untuk mengharamkan makanan hanya lewat muntah, tidak ada ayat lain. Kalau perut terbelah itu sudah berapa lama? Yang menjadi persoalan adalah mengapa perut Yudas harus terbelah? Ya, bisa-bisa saja Yudas gantung diri, kemudian ya sudah, tidak perlu perutnya harus terbelah. Dan tidak perlu perutnya tertumpah keluar. Dalam video saya sebelumnya, saya sudah jelaskan bahwa Yudas Iskariot tidak mengakui tubuh Tuhan. Sehingga itu mendatangkan hukuman atas dia. Perjamuan itu, roti dan anggur yang dia makan dan minum, itu menjadi kutuk dalam diri Yudas Iskariot. Karena itu lewat perjamuan Tuhan tersebut, apa yang ia makan dan apa yang ia minum dari cawan Tuhan itu harus dikeluarkan, karena dia sudah melecehkan perjamuan Tuhan. Kenapa sudah melecehkan? Karena Yudas Iskariot menyangkal imannya kepada Yesus. Kenapa saya bilang menyangkal? Bunuh diri itu adalah salah satu bentuk penyangkalan iman. Dia tidak percaya kepada Tuhan bahwa Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga, sehingga dia bunuh diri. Bahwa bentuk penyangkalan iman Yudas itu mendatangkan kutuk atas hidup dia, karena dia tidak mengakui tubuh Tuhan. Perutnya terbelah dan segala isi perutnya tertumpah keluar, kemudian darahnya pun dikeluarkan. Artinya Yudas benar-benar binasa di dalam dosanya. Nah, permasalahannya bahwa kematian Yudas ketika perutnya terbelah itu bukan kematian yang sudah berhari-hari, tetapi pada saat dia gantung diri, waktu saat dia menemui ajalnya, tubuhnya kejang-kejang, kemudian meronta-ronta, berayun kian kemari, dan talinya tidak kuat untuk menahan tubuh Yudas, sehingga dia terjatuh dan perutnya membentur suatu benda, entah itu benda tumpul, entah itu benda tajam, ya. Tetapi firman Tuhan katakan perutnya terbelah. Jika dikatakan oleh Sang Debaters lebih dari 4 hari matinya, itu tidak mungkin. Tidak akan mungkin lebih dari 4 hari. Kenapa saya katakan tidak mungkin? Kalau dia mati tergantung, tidak akan mungkin jatuh. Dan kalau dikatakan perutnya terbelah, ini tidak mungkin sampai 4 hari. Nah, di sini Sang Debaters salah untuk menerjemahkan. Kisah Para Rasul pasal 1 itu hanya menegaskan bagaimana cara kematian Yudas. Jika asumsi Sang Debaters bahwa mayat Yudas sudah tergantung 4 hari, coba kita nalar pakai logika. Bagaimana mayatnya bisa terjatuh kalau dia sudah tergantung 4 hari? Tidak akan bisa. Kenapa?
Karena dia sudah mati. Apa yang akan menjatuhkan dia? Tidak ada. Tetapi pada waktu dia tergantung itulah, ketika di titik dia ingin menemui ajalnya, disitulah tubuhnya meronta. Disitulah dia kejang-kejang, berayun kian kemari, sehingga tali itu tidak bisa menahan tubuhnya, sehingga dia terjatuh. Nah, bayangkan jikalau Yudas sudah mati tergantung dengan lama, ya tidak akan jatuh kalau tidak ada yang menggoyangkan. Ya, justru menemui ajal itulah dia bergoyang kian kemari, itulah dia terjatuh. Jadi di sini asumsi sang debaters sangat tidak masuk akal, bahwa dikatakan setelah 40 hari Yesus di bumi. Pada zaman itu penduduk sudah banyak, tidak perlu harus menunggu 40 hari. Ya, bahwa berita tentang Yesus saja sudah menyebar kemana-mana, apalagi tentang Yudas. Lihat ketika Yesus menampakkan diri di Emmaus. Nah, seperti kata Kleopas, ya, di Lukas 24 ayat 18. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari belakangan ini? Artinya berita itu sangat cepat menyebar. Nah, begitupun kematian Yudas. Kematian Yudas tentu akan cepat menyebar, bahwa semua penduduk Yerusalem tahu bahwa Yudas mati dengan gantung diri dan perutnya terbelah dan isi perutnya tertumpah keluar. Artinya bahwa segala sesuatu yang terjadi pada saat itu di Yerusalem itu menyebar dengan cepat, tidak menunggu lama-lama. Seperti kata sang debaters, harus itu 40 hari, menunggu 4 hari, itu 5 hari. Tidak. Nah, sang debaters mengatakan untuk mengharamkan makanan hanya lewat muntah. Tetapi roti dan anggur di dalam tubuh Yudas itu bukan sesuatu hal yang menajiskan. Tidak harus keluar lewat muntah, atau tidak harus keluar dengan lewat lubang kotoran. Tidak. Makanya perutnya harus terbelah, dan isi perutnya harus tertumpah dan dikeluarkan semua. Bahkan darahnya pun ikut tertumpah. Artinya apa? Yudas mati dengan tidak wajar, mati dengan terkutuk. Nah, dikatakan bahwa waktu ketika dia berjamuan Tuhan, di komentarnya, makanan dalam tubuh sudah menjadi vitamin dan kotoran. Malam Yudas makan dan minum, keesokan harinya bunuh diri. Sudah berapa lama? Dari sini saja sang debater sudah meragukan kuasa perjamuan tersebut. Padahal sang debater sendiri mengatakan bahwa roti dan anggur Tuhan itu menyelamatkan Yudas. Justru di sini karena berkuasanya perjamuan tersebut, maka perut Yudas harus dikeluarkan. Maka darah dalam tubuh Yudas juga harus dikeluarkan. Karena dia sudah melecehkan perjamuan Tuhan dengan menyangkal imannya dengan bunuh diri. Baik, demikian video dari saya, bahwa hakal dama adalah simalakama bagi sang debaters dan pengikutnya. Kenapa saya katakan demikian? Justru karena Yudas Iskariot tidak menghargai perjamuan Tuhan, maka itu mendatangkan hukuman dan kutuk kepada Yudas. Hikmat Tuhan sangat sempurna. Justru Tuhan ingin menunjukkan dengan cara perutnya terbelah dan isi perutnya ditumpahkan keluar. Itu artinya sedikit pun dia tidak mendapatkan makna dari perjamuan tersebut, karena dia sudah melecehkan perjamuan Tuhan. Sekiranya ini menjawab perdebatan yang dibuat oleh sang debaters, jangan lupa di like, komen yang positif, dan di subscribe. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.